Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM M1B121010, kelas A dari jurusan Ilmu Lingkungan, mahasiswa angkatan 2021. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya presentasikan hari ini berjudul Zona Ekonomi Eksklusif dikaitkan dengan isu Laut Natuna. Yang pertama, zona ekonomi eksklusif merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan dan telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pengukuran biasanya dilakukan ketika air laut sedang dalam kondisi surut. Penggunaan zona ekonomi eksklusif ini baru diresmikan pada tahun 1980. Aturan yang diberlakukan yaitu terkait kebebasan melakukan aktivitas dalam bentuk kawasan zona ekonomi eksklusif. Konsep zona ekonomi eksklusif ini pertama kali diletakkan oleh negara Kenya pada tahun 1971, yang pada saat itu tengah ada ASEAN African Legal Constitutive Committee. Kemudian pada tahun berikutnya, konsep tersebut juga dibawa pada Siabet Community PBB. Sejak saat itu, menjadi suatu hal yang sifatnya penting karena berkaitan dengan kepemilikan suatu wilayah. Adapun manfaat zona ekonomi eksklusif bagi Indonesia, yang pertama, negara pantai memiliki hak memanfaatkan sumber dayanya. Yang kedua, negara pantai dapat mengelola dan memanfaatkan SDA. Yang ketiga, negara lain tidak memiliki hak atas wilayah dalam zona ekonomi eksklusif. Yang keempat, wilayah laut negara pantai menjadi luas. Yang kelima, meningkatkan pemasukan negara. Yang keenam, dapat membantu memelihara batas wilayah negara lain. Adapun batas-batas zona ekonomi eksklusif negara Indonesia. Zona ekonomi eksklusif pada negara sudah ditentukan batasnya masing-masing. Untuk itu, setiap negara tidak boleh melanggar batas tersebut karena sudah ada hukum yang diberlakukan. Indonesia sendiri pun sudah menetapkan batas kawasan zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari garis dasar pantai. Pantai tersebut diperuntukkan bagi setiap pulau sesuai Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Namun pada tanggal 21 Maret 1980, batas kawasan zona ekonomi eksklusif berubah menjadi 200 mil dari garis pangkal laut. Hal tersebut sesuai dengan penetapan bahwa lebar kawasan zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari pantai pulau terluar yang diukur ketika laut dalam keadaan surut. Adapun isu terkait Laut Natuna yang saya ketahui, yang pernah saya baca, yang itu insiden masuknya kapal Tiongkok KM Kuai Fei ke wilayah zona ekonomi eksklusif dan laut teritorial Indonesia 19 Maret 2016 lalu telah disikapi dengan cara berbeda. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Tiongkok tidak terlepas dari klaim sepihaknya terkait dengan Nine Dash Line yang jelas-jelas masuk ke daerah yurisdiksi Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Tindakan Tiongkok tersebut dalam hukum internasional dikenal sebagai unilateral claim yang tidak serta-merta bisa mengikat dan memaksa cara lain untuk mengakuinya karena hukum internasional mengenal apa yang dikatakan sebagai persistent objective. Dalam pembelaannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kapal Tiongkok yang ditangkap oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan normal activity, yang artinya berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal yang mengingatkan kita pada klaim historical title Tiongkok di Laut Cina Selatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.